Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Loh, kok jadi lupa ya? Kok goyang-goyang ya? Eh, saya mau membahas sebuah tema yang goyang-goyang. Masih tentang jantung bocor dulu. Ya, ini satu hal yang sebenarnya kami baru tahu beberapa saat kebelakangan ini, bahwasanya penyakit jantung bocor itu TOF, terutama karena kami hanya mengalami yang TOF, kalau yang lain kami kurang paham, itu ada penyerta yang lain, akan dijumpai kasus yang lain, ya. Kasusnya apa saja kami juga belum paham, cuma salah satu yang kami alami adalah permasalahan di tulang belakang. Kalau asumsi kami menyatakan bahwasanya jantung itu kan pembentukannya setelah tulang belakang, jadi bisa jadi memang karena proses pembentukan tulang belakang yang sedikit terganggu, maka proses pembentukan jantung juga terpengaruh. Bisa jadi secara nalar kami begitu, ya. Kalau teman-teman punya pengalaman lain, silakan bisa di-share di kolom komentar sebagaimana biasanya. Cuma yang kami pengen sharing hari ini adalah soal mendeteksi, cara mendeteksi atau pengalaman mendeteksi anak dengan gangguan jantung bocor, ya. Ini kami sedang ada di Edum Park, Bantul, Yogyakarta. Kenapa kami ada di Yogyakarta? Bukan karena liburan, ini karena proses pengobatan juga di sini. Sekarang lagi terapi di kolam renang. Karena anak kami dianjurkan untuk melakukan olahraga renang secara rutin untuk terapinya. Ya, balik ke tema tadi itu soal mendeteksi, karena sepertinya banyak orang tua yang masih bingung. Nanti untuk sesi yang berikutnya kita akan bahas soal kasus penyerta terkait dengan TOF itu. Jadi secara klinis, pernyataan para dokter bahwasanya bahkan secara USG karena anak kami itu USG rutin sebulan sekali, bahkan itu tidak terdeteksi sama sekali adanya gangguan. Terus kapan terdeteksinya? Itu setelah ya umur 5 bulan, 6 bulan, 4 bulan itu kami mendengarkan suara jantungnya. Dan suaranya itu ada suara ketiga. Ya, suara ketiga itu apa? Jantung itu kalau kita dengarkan cuma ada dua suara. Dup, 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 itu kalau kita dengarkan secara auskultasi, pemeriksaan menggunakan pendengaran. Tapi kalau dalam bahasa medis istilahnya loop dup, yaitu ketika jantung memompa darah dan ketika jantung terisi darah, maka suaranya loop dup. Itu suara katupnya. Katup membuka dan katup menutup. Katup jantung itu ada banyak. Ada katup aorta, ada katup vena cava, ada yang ke arah pulmonal, ada katup mitral di dalam jantung, ada katup trikuspid, bikuspid itu kan. Jadi mendeteksinya itu tidak bisa dengan
apa namanya, dengan dipegang. Dilihat mungkin bisa setelah ada gejala penyerta lain, yaitu membiru, mulai kekurangan oksigen atau hipoksia. Tapi secara umum kasus jantung bocor itu bisa didengarkan, ya. Maka buat teman-teman yang sekarang mungkin sudah dinyatakan anaknya memiliki masalah jantung, itu bisa coba didengarkan suara jantung anaknya, itu ada yang berbeda. Bandingkan dengan anak lainnya atau suami atau istri Anda, itu dengarkan suaranya akan berbeda. Ada suara ketiga. Suara ketiga itu suara selain lup-dup. Itu. Itu salah satu cara mendeteksinya. Maka kalau punya stetoskop bisa didengarkan sendiri. Kenapa saya menganjurkan didengarkan sendiri? Karena ini fakta yang kami alami, ya. Kami itu punya stetoskop dan kami dengarkan, cuma ketika kami tanyakan kepada beberapa dokter waktu itu, dokter umum dan juga ada dokter spesialis, sepertinya tidak aware, tidak begitu tidak begitu merespon apa yang kami keluhkan soal itu, lewat begitu saja. Beberapa dokter bahkan kami tanyakan. Hingga akhirnya kami menemukan seorang dokter yang ketika kami sampaikan itu langsung menganjurkan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Itu ya. Poinnya begini. Mendeteksi anak dengan gangguan jantung bocor. Bocor itu jantung bocor itu kan pada intinya jantung yang katup jantung tidak bisa bekerja secara optimal sehingga darah yang bersih yang banyak oksigennya bercampur dengan darah yang mengandung banyak karbon dioksida sehingga darah lebih kotor karena bercampur tadi itu, tidak dibersihkan secara optimal karena sudah dibersihkan ke paru-paru tapi balik lagi dan bercampur lagi. Sehingga terjadi adalah anak itu mengalami hipoksia, kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen itu yang ditimbulkan pertama kali adalah pucat. Pucat di bagian akral. Akral itu bagian kapiler-kapiler di tangan dan juga kaki. Hipoksia, kekurangan oksigen. Tapi itu biasanya terjadi setelah beberapa lama. Cuma tanda-tanda yang pertama perlu diperhatikan adalah suara jantungnya. Bahkan untuk kasus TOF ya saya bilang, kalau kasus PDA, VSD itu kami belum pernah mendengarkan secara langsung. Tapi kalau kasus TOF itu bisa didengarkan bahkan tanpa menggunakan stetoskop pun bisa. Tempelkan saja di bagian jantungnya, di bagian dada anak. Itu akan terdengar suara ketiga. Di antara loop ada suara yang lain, kayak suara desiran air atau seperti pasir yang ada di lantai kemudian digosok pakai sendal itu, serok kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu gambarannya ya. Maka saran saya buat para orang tua, coba dengarkan suara jantungnya anak-anak. Itu untuk mendeteksi awal. Kalau memang terdengar ada yang berbeda, silakan langsung konsultasikan kepada dokter, bisa dokter anak atau dokter spesialis jantung langsung. Karena mohon maaf ya, bukan mendiskreditkan, tentunya setiap orang mempunyai preferensi berbeda. Ya, saran saya seperti itu. Dokter umum pun kalau aware, perhatian terhadap sekecil apapun kondisi, mesti akan cukup menganjurkan bagaimana pemeriksaan selanjutnya seperti itu. Ya, kita mau pulang. Jadi itu deteksi awalnya seperti itu.
Coba dengarkan suara jantung anak Anda, meskipun tanpa stetoskop bisa didengarkan. Boleh pindah. Lah ngopo? Mau mandiin sih ya? Ya. Ya, Mana ada dia? ini kakak Zia mau mandi bilas karena sudah selesai renangnya. Ini adiknya, adiknya segendut ini. Alhamdulillah ya. Ya itu, kurang lebih seperti itu. Kita akan bahas yang berikutnya, yaitu adanya penyakit penyerta di samping kasus jantung bocor. Karena kami menjumpai ada beberapa anak ternyata yang mengalami kasus serupa. Ya, nanti kita ceritakan di sesi berikutnya. Itu aja ya. Kalau ada yang mau speak-speak, mau mengoreksi, mau sharing di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.